Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, jumpa kembali dengan Ibu Yusmawati dalam pembelajaran matematika. Ibu harap semuanya sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat ya dalam mengikuti pembelajaran daring ini. Sebelum belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah sudah berdoa. Kali ini kita akan belajar tentang sifat operasi hitung bilangan bulat. Sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat dibagi menjadi 3, yaitu komutatif, asosiatif, dan distributif. Kita akan pelajari satu persatu ya. Yang pertama, sifat komutatif. Sifat komutatif itu disebut juga dengan pertukaran. Sifat komutatif hanya ada pada 2 operasi hitung, yaitu pada operasi hitung penjumlahan dan perkalian. Di dalam penjumlahan dan juga perkalian tersebut, nanti hasilnya akan tetap sama, tidak ada yang berbeda. Apabila letak dari kedua bilangan tersebut ditukar antara tempat yang satu dengan yang lain. Kita perhatikan contoh berikut ya. Negatif 18 ditambah positif 54. Nah, apabila ditukar tempat menjadi sama dengan 54 ditambah negatif 18. Kita coba kerjakan ya. Negatif 18 ditambah 54 sama dengan 36. Kemudian kita kerjakan yang satunya, pertukaran 54 ditambah negatif 18 sama dengan 36. Kita perhatikan jumlahnya, sama-sama 36 antara yang kiri dan yang kanan. Itulah sifat komutatif pada penjumlahan. Selanjutnya, kita akan mencoba sifat komutatif pada perkalian. Sifat komutatif pada perkalian juga sama. Pertukaran letak suku-suku pada perkalian bilangan bulat tidak mempengaruhi hasil perkalian. Contohnya, negatif 14 dikali 27. Nah, kita coba tukar tempat. Yang tadinya 27 di belakang, kita tukar tempat ada di depan. Menjadi 27 dikali negatif 14. Kita kerjakan ya. Negatif 14 dikali 27 hasilnya adalah negatif 378. Kita kerjakan yang sebelah kanan. 27 dikali negatif 14. Hasilnya sama, yaitu negatif 378. Selanjutnya yaitu sifat asosiatif. Sifat asosiatif disebut juga dengan pengelompokan. Sifat asosiatif berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Dalam pengelompokan pada operasi hitung penjumlahan dan perkalian, maka hasil penjumlahan dan perkaliannya akan tetap sama. Kita perhatikan contoh berikut ya. 42 ditambah negatif 60 ditambah 84. Kita coba mengelompokkan penjumlahan 42 ditambah negatif 60. Kita gunakan dalam kurung ya.
Jadi yang di dalam kurung adalah 42 ditambah negatif 60. Yang di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. 42 ditambah negatif 60 adalah negatif 18. Nah, setelah ketemu hasilnya, kita tambahkan dengan 84. Jadi, negatif 18 ditambah 84, hasilnya adalah 66. Nah, kita coba kelompokkan dengan angka yang berbeda. Soalnya tetap sama ya yang tadi. 42 ditambah negatif 60 ditambah 84. Kalau yang pertama yang di dalam kurung 42 ditambah negatif 60. Yang sekarang 42 itu di luar lingkaran. Jadi yang di dalam lingkaran atau kurung adalah negatif 60 ditambah 84. Nah, kita coba kerjakan yang di dalam kurung. Negatif 60 ditambah 84 hasilnya adalah 24. Setelah ditemukan hasilnya, kita jumlahkan dari angka yang di atas, 42. Jadi 42 ditambah 24 hasilnya adalah 66. Kita coba contoh sifat asosiatif pada perkalian. Kita coba contoh berikut. 25 dikali negatif 8 dikali 4. Kita gunakan dalam kurung yang angka 25 dikali negatif 8 terlebih dahulu. Setelah di dalam kurung kita kerjakan ya. 25 dikali negatif 8 hasilnya adalah negatif 200. Kemudian kita kalikan 4. Negatif 200 dikali 4 sama dengan negatif 800. Kita coba melakukan pengelompokan yang kedua. Angkanya tetap sama ya, 25 dikali negatif 8 dikali 4. Perbedaannya yang di dalam kurung adalah negatif 8 dikali 4. Nah, setelah melakukan pengelompokan negatif 8 dikali 4 di dalam kurung, kita kerjakan terlebih dahulu. Negatif 8 dikali 4 sama dengan negatif 32. Nah, setelah hasilnya sudah ada, negatif 32, yang angka tadi 25 kita kalikan. Jadi 25 kali negatif 32. Hasilnya sama, yaitu negatif 800. Jadi dapat ditulis 25 dikali negatif 8 dikali 4 sama dengan 25 dikali negatif 8 dikali 4. Hasilnya adalah negatif 800. Selanjutnya, sifat distributif. Sifat distributif ini disebut juga dengan penyebaran. Sifat distributif ini bisa dilakukan pada perkalian terhadap penjumlahan dan perkalian terhadap pengurangan. Kita coba bersama-sama ya. Contohnya adalah berikut ini. Negatif 5 dikali negatif 35 ditambah 86. Nah, perhatikan yang di dalam kurung adalah penjumlahan negatif 35 ditambah 86. Kita buat dalam kurung 2 terlebih dahulu. Kemudian kurung yang kedua itu diantaranya ada simbol penjumlahan. Nah, bilangan perkaliannya adalah negatif 5. Jadi yang dilakukan penyebaran adalah negatif 5. Kita coba masukkan di dalam kurung ya. Negatif 5
dikali negatif 35 ditambah negatif 5 kali 86. Kita kerjakan yang dalam kurung pertama. Negatif 5 dikali negatif 35 hasilnya adalah positif 175. Kenapa hasilnya positif? Karena negatif kali negatif adalah positif. Sehingga negatif 5 kali negatif 35 hasilnya 175. Kemudian kita mengerjakan yang di dalam kurung yang kedua. Negatif 5 kali 86. Negatif kali positif hasilnya adalah negatif. Jadi negatif 5 kali 86 hasilnya negatif 430. Setelah mendapatkan hasil dari kelompok perkalian tersebut, kemudian dijumlahkan. 175 ditambah negatif 430 sama artinya dengan kita mempunyai harta 175, tapi kita juga mempunyai hutang 430. Jadi kita lebih banyak hutangnya. 175 ditambah negatif 430 adalah negatif 255. Contoh sifat distributif perkalian terhadap pengurangan yaitu negatif 3 dikali 20 dikurang 14. Yang di dalam kurung adalah pengurangan 20 dikurang 14. Sedangkan bilangan yang dikali adalah negatif 3. Jadi yang dilakukan penyebaran adalah negatif 3. Kita buat 2 dalam kurung. Kemudian di antara dalam kurung tersebut gunakan simbol pengurangan. Sedangkan yang di dalam kurung gunakan simbol perkalian. Nah, karena yang dijadikan penyebaran adalah perkalian negatif 3, jadi angka negatif 3-nya yang ada 2. Sehingga yang di dalam kurung negatif 3 dikali 20 dikurang negatif 3 kali 14. Kita kerjakan satu persatu yang di dalam kurung. Negatif 3 dikali 20 hasilnya adalah negatif 60. Mengapa? Karena negatif kali positif hasilnya adalah negatif. Jadi negatif 3 kali 20 hasilnya negatif 60. Kemudian beri tanda pengurangan. Nah, dalam kurung selanjutnya negatif 3 kali 14. Kita langsung kerjakan. Negatif 3 kali 14 hasilnya adalah negatif 42. Mengapa hasilnya negatif? Karena negatif kali positif hasilnya adalah negatif. Jadi negatif 3 kali 14 hasilnya adalah negatif 42. Setelah mendapatkan hasil perkalian, kita lakukan pengurangan. Negatif 60 dikurang negatif 42. Kita bisa merubahnya menjadi penjumlahan dengan syarat yang angka belakang yang hasilnya negatif menjadi positif. Jadi negatif 60 ditambah 42. Karena kebalikan dari negatif 42 adalah positif 42. Nah, setelah itu kita lakukan penjumlahan. Negatif 60 ditambah 42 hasilnya adalah negatif 18. Demikianlah penjelasan sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Selanjutnya kerjakan tugas berikut ini. Selamat mengerjakan ya.